Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah segolongan orang, kata Nabi, duduk-duduk berbetah-betah di masjid. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah. Mereka duduk di masjid berkumpul membaca ayat Allah. Au yatadarasuna, atau mereka belajar agama Allah. Kecuali orang yang duduk itu, kata Nabi, diberi oleh Allah 4 keistimewaan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Yang kedua, wa khasyyathumur rahmah, Allah liputi mereka dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah, ada malaikat yang duduk bersama mereka lalu mendoakan mereka. Yang keempat, wa dzakaruhumullahu fi man 'indah, Allah menyebut-nyebut nama mereka dan membanggakan mereka di depan para malaikatnya. Mudah-mudahan mereka yang dimaksud Nabi termasuk kita yang duduk di zuhur ini. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Materi kita hari ini yang ringan-ringan saja, ya, yaitu akhta'ul musallin, kesalahan orang-orang yang sholat. Jika seseorang memperbaiki sholatnya, sesungguhnya dia telah memperbaiki cara dia hidup atau cara dia beragama. Maka ungkapan mengatakan, aslih sholatak tuslih hayatak. Jika engkau ingin memulai memperbaiki hidupmu, mulai dari cara sholatmu, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, besarnya pahala seseorang sholat tergantung nanti bobot isi sholatnya. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika orang sholat, begitu dia selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Allah langsung menilai sholatnya. Kata Allah, yang sebelah sana mendapat usyruhu, cuman 1/10 dari sholatnya. Ada yang mendapat tusuhu 1/9, thumunuhu 1/8, subu'uhu 1/7, sudusuhu 1/6, khumusuhu 1/5, rubu'uhu 1/4, thulusuhu 1/3, nisfuhu separuh. Tergantung kualitas sholatnya. Oleh sebab itu, jika seseorang itu sholatnya bagus, sesuai dengan tuntunan Nabi, maka sholat itu, kata Nabi, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita habis zuhur ini, Pak, sholat ini datang ke Allah. Ada beberapa sholat, orang yang sholat tak diterima oleh Allah. Lalu kata Imam An-Nasai, sholat itu mendatangi orang yang menyolatkan dirinya itu. Datang dia kepada orang yang sholat itu. Karena dia tak diterima oleh Allah, lalu sholat itu, kata Imam An-Nasai, menggampar orang itu. Satu riwayat mengatakan malaikat melemparkan sholat itu ke wajahnya. Kenapa? Rusak sholatnya, karena dia tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, saya akan sampaikan beberapa saja yang sering kita lihat masyarakat melakukannya, tak semua, karena tentu waktunya terbatas. Oleh sebab itu, jika Bapak melakukannya, perbaiki cara sholat ini. Kesalahan ini 2 hal, membuat sholatnya menjadi batal atau membuat sholatnya kurang sempurna. Saya akan sebutkan dulu yang batal. Yang pertama, ada orang sholat terbuka auratnya. Maaf, laki-laki biasanya daerah dekat pantatnya itu ada celah begitu. Ya, kalau bapak sholat begitu, batal itu sholat. Lalu bagaimana? Ada gerakan-gerakan sunnah,
ada gerakan haram, ada gerakan makruh, ada gerakan mubah, ada gerakan wajib. Itu kata para ulama, gerakan wajib. Begitu dia terasa dia molor celananya, dia digerakkannya, gerakan itu boleh. Bahkan jika dia tidak lakukan, batal salatnya. Lakukan gerakan itu, angkat celanamu, tarik, tutup. Tapi nggak boleh Pak. Boleh, itu gerakan wajib. Jika engkau tak lakukan, auratmu terbuka, batal salatmu. Karena syarat sah salat: 1, masuk waktu; 2, menghadap kiblat; 3, suci pakaian dan tempat; 4, suci dari hadas besar dan kecil; 5, menutup aurat. Syarat sah. Begitu syarat ini hilang, batal salatnya. Tapi saya tak terasa Pak. Apaan tak terasa? Celah itu kan masuk angin dingin-dingin terasa. Ya, masa dia nggak merasa, mati rasa begitu. Makanya Bapak sholat, angkat celana itu. Nabi Muhammad sholat. Muhammad, kata malaikat Jibril, di sendalmu ada najis. Langsung Nabi lemparkan dengan kencang tuh sendal ke depan. Gerakan itu di luar sholat. Tapi boleh, karena itu mendukung sahnya sholat. Satu. Yang kedua, gerakan-gerakan yang membahayakan. Contohnya begini. Dulu kejadian di mana itu? Di NTB kalau nggak salah itu. Ada gempa. Itu viral videonya itu. Ada imam itu dia bertahan. Begitu, rung, dia bertahan. Dia baca waktu itu Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Pernah dengar video itu enggak? Sekarang pertanyaan saya, ada yang lari, imamnya bertahan. Yang benar imamnya atau yang lari makmumnya? Yang benar. Makmumnya yang benar. Jangan katakan hebat imannya itu. Salah tuh imam. Di mana salahnya Pak? Perhatikan ini. Saya akan ambil sebuah hadis. Hadis Imam Bukhari. Satu ketika Fathum Makkah tahun ke-8 Hijriah, membebaskan kota Makkah. Nabi membawa 10.000 pasukan lebih kurang untuk membebaskan kota Makkah. Waktu itu bulan Ramadan. Sudah? Begitu sampai daerah Karaul Ghamim, itu daerah sudah dekat ke Makkah. Nabi melihat para sahabat lesu, loyo, karena puasa berangkat musafir. Lalu apa terjadi? Nabi melihat kondisi itu, sang pemimpin mengerti rakyatnya. Ya, pemimpin yang bagus bagaimana? Mengerti susah rakyatnya. Lalu cari solusi. Ya, jangan kemana-mana pikirannya. Ya. Lalu Nabi Muhammad naik ke tempat yang tinggi, minum dia. Nabi tak bicara, Nabi tak ngomong, tapi praktek. Itu namanya hadis fi'liyah. Melihat Nabi minum, ribuan pasukan minum itu. Ini yang kita tunggu ini. Minum semua mereka. Begitu minum, ada yang dikerumunin. Kata Nabi, kenapa berkerumun kalian ke sana? Ya Rasulullah, ada orang terduduk dia. Terus ngapa dia? Dia tetap puasa dalam kondisi panas. Apa jawaban Nabi? Ulaika humul asah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Yang tetap puasa dia, yang enggak mau batal, yang enggak bermaksiat, nyiksa badan. Begitu juga sholat tadi. Jatuh nih, apa nama jatuh ini? Ya, pelapon nih, retak kepalamu. Tinggalkan dulu gempa itu. Begitu beragama itu pakai ilmu, bukan pakai semangat ya. Tuntunan Nabi. Kata Nabi, la sholata, tak ada sholat bagi beberapa orang. Yang pertama kata Nabi, litabawul, nahan kencing dulu kau. Walid tabawul, buang air besar. Walid takhawud, nah apa namanya? Walid liman hadra alaihi ta'am, hadir makanan. Walid tanawum, walid naum, bagi orang yang tidur dulu dia. Logik kan? Mana bagusan makan, ingat sholat, daripada sholat ingat makan. Hah? Mana bagusan? Bagusan makan ingat sholat, supaya cepat dia makannya segera sholat. Itu ya. Baik, sekarang saya bertanya, aurat laki-laki dari mana ke mana? Baina surrah war rukbah, pusar sampai lutut. Baik. Kalau bapak sholat begitu sah enggak? Baik. Sekarang saya bertanya ke bapak, jika ada orang di bawah sana jalan, pakai baju tak pakai kolor dari sini ke sini, bapak sebut apa tuh orang? Sehat tuh orang? Atau bapak mau nggak bapak berimam sama imam yang tak pakai baju, pakai kolor aja begitu dia dari sini ke sini? Allahu Akbar katanya. Bocor halus.
Ya, perhatikan. Makanya kata Nabi, hadis sahih Bukhari Muslim, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid. Jangan kalian, kata Nabi, salat dalam kondisi satu pakaian. Lalu, laisa ala syai'in atiquhu, tidak ada sesuatu yang menggantung di bahunya. Tak pakai baju dia. Terus bagaimana? Bagaimana salat tadi? Tadi tutup aurat katanya. Berarti sah dong. Nah, ini la yusolli, maksudnya tidak sempurna orang sholat tak pakai baju. Hanya pusar tutup sampai jojon begini sampai sini, tak sempurna, tak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu gerakan-gerakan wajib. Yang kedua, saya baca hadis. Hadis Imam Bukhari. Nabi bersabda, "Idza uqimatis shalah," jika kau dengar qomat atau salat didirikan, udah, idza uqimatis shalat, jika dengar qomat, hendaklah kalian mendatangi qomat tempat salat itu, kata Nabi, alaikum bis sakinah. Sakinah itu apa? Tenang. Wal waqar, khidmat. Terus, dan dengan berjalan. Fama adraktum fa'atimu, apa saja, fama adraktum fasallu, apa saja kau temui imammu itu, kata Nabi, salat bersamanya. Wa ma fatakum fa'atimu, apa yang luput nanti sempurnakan. Saya akan jelaskan 4 penjelasan hadis ini. Pertama begini. Qomat terdengar, Bapak ngejar salat ya, jangan lari-lari. Lihat, kata Nabi, berjalan, tenang, khidmat, sampai 3 ini. Jangan lari. Mau takut dia 1 rakaat ketinggalan, boleh. Tidak boleh. Allah tuh tak mau disembah dalam keadaan capek dan terpaksa kita. Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kuturunkan Quran ini, kata Allah, tidaklah kuturunkan ayat-ayatku ini, kata Allah, agar kalian susah, repot, sulit. Tidak, kata Allah. Oke, bagaimana? Jalan aja, tapi jangan terlalu santai. Setelah saya sampaikan hadis ini, saya agak sedikit jalan cepat gitu. Katanya Pak Ustadz tenang, Bapak agak cepat. Dia terlalu santai Bapak itu, tidak segini jalan gini. Lambatlah 10 salam. Maksudnya tenang di situ, tidak ngos-ngosan, tidak berlari-lari. Jalan saja, jalan biasa gitu. Teratur gitu. 1. Yang kedua, kesalahan berikutnya, begitu dia temui imamnya, dia berdiri menunggu ke atas. Itu sering terjadi tuh. Bahkan dia sempat melihat WhatsApp, WA. Bahkan sempat dia membuat postingan ke grupnya. Dia posting, sempat itu. Dia posting gambar Soeharto, lanjutkan. Ya. Sudah? Salah perilaku itu. Lalu bagaimana? Langsung samperin. Kata Nabi, fama adraktum fasallu. Apa saja kau temui imammu itu, kata Nabi, langsung sholat bersamanya. Tapi tak dapat 1 rakaat, Bapak. 1 rakaat tak dapat. Gak apa-apa. Menghilangkan serpihan itu sayang. Begitu kita sujud, Pak, duduk, sujud. Ketika sujudnya itu diangkat derajat oleh Allah. Dapat pahala. Dibuang serpihan sayang. Kejar. Walaupun tak dapat 1 rakaat. Kesalahan orang sholat, begitu imamnya sujud atau duduk, dia tunggu gitu. Naik ke atas. Itu salah ya. Tapi tak berdosa, salah tak sesuai aturan Nabi. 2. Yang ketiga, cara menyamperinnya, tunggu. Ya. Kalau dia, yang ketiga, kalau Bapak menemui sujud ketika dia ruku, perhatikan ini, maka samperin rukunya. Ya. Abu Hanifah baca Fatihah semua baru dapat 1 rakaat. Kalau enggak dapat Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu akbar kata imam, maka dia harus nanti menambah 1 rakaat. Kalau jumhur ulama tidak, dapat ruku sama imam udah terhitung 1 rakaat. Perhatikan, Imam Syafi'i memperinci, dapat rukunya itu engkau sempat mengucapkan subhana rabbiyal azmi wa bihamdi sekali. Allahu akbar, datang dia. Allahu akbar, subhana rabbiyal azmi wa bihamdi. Sami Allah, dapat tuh. Tapi kalau datang dia. Allah, begitu dia Allah, sami Allah kata imamnya. Walaupun 3 kali dia baca di bawah, tapi posisi imam sudah tidak, enggak dapat itu.
Begitu dia salam bareng sama kita, Allah lihat dia sholat zuhur keluar dalam kondisi 3 rakaat itu. Hati-hati, ini sering terjadi nih, ya. Atau apa? Allah begitu, Allah akbar, sub sami Allah, baru sub sami, tambah satu lagi tuh. Karena kata Imam Syafi'i, satu kali dia dapat subhana rabbiyal azmi wa bihamdi, sami Allah dapat tuh. Baru sekali. Ini tak dapat sama sekali. Masbuk makmum terbagi 2. Ada makmum muafiq dari awal itu ikut, ada makmum masbuk, dia ikut terlambat. Maka patokannya apa tadi? Ruku dan sempat membaca subhana rabbiyal azmi wa bihamdi. Kalau Bapak pernah melakukan yang salah tadi, ya jangan lakukan lagi. Dan saya berharap yang salah itu diterima, karena nggak tahu. Ya, kalau ingat dikotor. 2. Yang terakhir, perhatikan. Kalau dia sujud atau ruku, jangan menyamperinnya begini. Allahu Akbar. Takbir terbagi 2. Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Takbiratul ihram rukun, intiqal sunnah. Jika Bapak langsung membenam ke bawah, Allah, tak jelas. Intiqal atau takbir ihram. Maka Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya At-Taharah wa Shalah dia garisin peringatan. Bagaimana caranya? Takbir rukunnya selesaikan dulu. Dia sujud, Allahu Akbar, lipat dulu ini, baru Allahu Akbar. Jangan sekali takbir, Allahu Akbar. Jelas? Jelas itu aturan ini? Ya, aturan. Ini harus aturan dalam sholat yang harus kita perhatikan. Baik, saya lanjutkan. Ya. Lalu berikutnya masalah saf. Begini Pak, mendempetkan kaki dalam saf itu bukan statement Nabi. Ketika Nabi mengatakan istawu wa'tadilu, luruskan saf, rapatkan. Lalu kata sahabat, ada di antara kami mendempetkan kakinya dengan kaki temannya. Itu perilaku sahabat, bukan ucapan Nabi. Persis masalah cadar. Yang dari Nabi, begitu lewat Asma di depan Nabi, membayang-bayang pakaiannya. Kata Nabi, ya Asma itu kakaknya Aisyah. Innal mar'ata idza balagatil mahid, wahai Asma, jika perempuan itu sudah dihampiri menstruasi, dia tidak boleh membukakan badan dia, illa kadza wa kadza. Yang boleh terbuka wajah dan telapak tangan. Jadi Imam Syafi'i mengadopsi di cadar. Itu perilaku Asma sering menutup wajahnya, bukan statement Nabi. Maka mendempetkan itu perilaku sahabat. Yang dari Nabi, perhatikan, istawu, luruskan, wa'tadilu, setentangkan, wahadhu manakibakum, dekatkan bahumu. Sebab jika dia kaki dikejarnya akan jadi huruf V nanti begini. Kakinya begini, bahunya lauh begini. Karena kakinya dikejarnya. V begini jadi bahunya. Yang kata Nabi, dekatkan wahadhu mana, ini dekatkan ke temanmu itu. Kalau sudah dekat ininya, otomatis kakinya dekat, tak harus nempel. Kalau ada orang geli nempel, jangan dikejar itu. Balik, kejar lagi. Akhirnya begini kakinya. Ya. Kalau udah kegelian jangan dikejar, berarti nggak mau dia. Ya. Itu ya. Jadi baik. Lalu berikutnya, jangan kita ngurus kaki sendiri. Bergerak-gerak dalam sholat tak boleh, tapi ada 2 gerakan yang boleh. Ada 2 hal yang satu hal dibenci, satu hal dicintai. Akan saya sebutkan satu hal yang disukai. Kata Nabi, ada satu hal yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Saddul faraj, menutup celah saf. Ya, tutup. Begitu Bapak melihat, kelihatan gitu kan? Segini longgar sama teman kita. Geser kakimu, kurang maju ke depan, kurang mundur ke depan. Kita harus fleksibel. Gerakan itu Allah cinta itu. Jangan kau ngurus kakimu sendiri, diam begitu. Sejengkal begini, diam aja, cuek dia. Jangan. Ya, kenapa? Perhatikan, ada orang sholat lurus rapi dia. Tiba-tiba Nabi melihat tersumbul dadanya begini. Agak ke depan begini. Kata Nabi, fulan, kebelakangkan dadamu itu. Sesungguhnya setan, kata Nabi, akan masuk ke celah saf yang renggang, laksana anak kambing yang masuk ke selah kaki induknya. Jadi fleksibel kakinya ya, yang penting dekat. Tak mau nempel nggak apa-apa, yang penting dekat.
Jangan gerakan-gerakan bapak begitu tuh dicintai oleh Allah karena menutup celah. Baik. Lalu berikutnya kesalahan kata Syekh Manshawi adalah ketika dia sholat berisik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanya tashwish, berisik. Itu bisa terjadi pada imam, bisa terjadi pada makmum. Allah, sami Allah liman hamidah. At-tahiyatu, at-tahiyatu, at-tahiyatu. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kesalahan dari, itu dimakruhkan oleh Imam Nawawi, dilarang. Jangan. Sudah ya? Tashwish namanya, berisik. Bagaimana bacaan itu? Perhatikan. Imam Nawawi cuma mengatakan, memang ada nanti mengatakan bahwa dia harus mendengar bacaan sekupingnya ya. Tapi kalau dia budak gimana? Dia kencangin lagi. Orang sudah mendengar kencang, tapi karena dia budak dia nggak dengar-dengar. Atau berisik mesin begitu tuh, mesin. Kenceng kita nggak mendengar juga, gak jelas karena suara kita ditangkap sama mesin. Patokannya kata Imam An-Nawawi, yatalaffaz, mulutmu bergerak. Walaupun tak ada suaranya, qomat kamit, karena begini, lafaz itu dua, bisa lafaznya ada suaranya, bisa lafaznya tak bersuara. Yang penting bukan, ya. Baik, itu aturannya ya. Baik. Lagi. Bapak sholat, begitu sholat langsung sujud. Lupa apa? Iktidal dan ruku. Bagaimana etikanya? Bapak ingat? Saya lupa. Bagaimana etikanya? Naik ke atas, jangan begini. Nanti ku ganti sama sujud sahwi. Tak bisa. Sebab yang tinggal rukun. Naik ke atas. Nanti sunnah di ujung sujud sahwi. Sudah ya? Begini Pak. Ada hay'ah. Bangunan salat itu ada 5. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Satu ini hilang, batal salat. Makanya sunnah terbagi 2. Ada sunnah hay'at dalam mazhab Syafi'i, ada sunnah ab'ad. Hay'at itu sunnah yang menempel pada bangunan. Ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu sunnah hay'at namanya. Tak bapak baca enggak apa-apa, yang penting rukunya. Sami Allah Rabbana lakal hamdu wa sama. Tak apa-apa tak dibaca. Ya, itu sunnah yang menempel. Kalau dia ab'ad, 2 itu. Yang pertama, duduk 2 rakaat di salat 4 rakaat. Ya, tahiyat awal namanya. Atau salat 3 rakaat. Yang kedua, kunut. Bagi yang mensunnahkan kunut, sunnat ab'ad. Nah, jadi kalau bapak ketinggalan dia naik ke atas, nggak baca apa-apa, naik ke atas, ruku, i'tidal biasa saja. Nah, sekarang saya bertanya, begitu di rakaat Allah, di rakaat kedua dia berpikir, tadi sepertinya di rakaat pertama aku sujudnya cuma sekali, atau tidak ruku. Pokoknya dia merasa yakin ada yang ketinggalan 1 rukun. Bagaimana caranya? Kalau dalam sholat, kalau dalam 5 bangunan tadi, dia kan bisa mengejar sujud dia, tidak naik ke atas. Tapi kalau sudah selesai 1 rakaat, kan sudah selesai 5 bangunan itu, udah beres. Dia pindah bangunan yang kedua. Bagaimana caranya itu? Bagaimana caranya? Ganti lagi sholat Begitu? Bukan. Maka kata para ulama caranya, maka rakaat kedua itu menggantikan posisi rakaat pertama. Karena rakaat yang pertama dianggap sudah terbuang. Bukan dibatalkan. Tak ngaji berarti itu. Ya. Kalau teringat di rakaat ketiga, yakin. Dia agak ragu-ragu rakaat ke-1, agak kedua ragu dia. Pas ketiga yakin betul dia. Saya tadi di rakaat pertama sujudnya cuma sekali. Yakin betul dia. Maka rakaat ketiga menjadi rakaat pertama. Ini sholat sendirian. Kalau berjamaah kan pasti ditegur. Jaleh? Apa jaleh? Cukup? Atau mau bertanya enggak? Ya, itu aturan-aturan dalam sholat. Baik, sekarang melomba imam. Perhatikan. Jangan suka melomba imam. Hadis Imam Bukhari, ancamannya hebat. Nabi mengatakan Allah bangkitkan dia kepalanya seperti keledai di akhirat nanti. Ada mengatakan sifatnya seperti keledai bodoh dungu, atau dia roksul himar. Ancamannya begitu. Berarti ini berat melomba imam. Baik. Melomba imam itu 3 kategori.
Satu batal, dua tidak. Yang batal dulu saya sebutkan. Yang batal itu begini, kita itu Pak dianjurkan mengikuti imam bacaan Allahu Akbarnya itu. Ya. Bukan gerakan dia. Kalau Bapak ujung sana, ujung di luar sana, Allahu Akbar, Bapak bergerak itu. Tapi imamnya orang tua, Allah, lama bergeraknya itu. Enggak. Walaupun dia enggak sampai duduk, Bapak sudah duduk enggak apa-apa. Ya. Kenapa? Saya enggak melihat. Yang saya panut itu adalah Allahu Akbarnya. Ini dua hal. Batal ini dua hal. Pertama, imamnya belum mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua, imamnya belum bergerak. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Imamnya tak bergerak, imamnya tak mengucapkan Allahu Akbar, ada makmum. Batal tuh. Kenapa? Ju'ilal imam liyutamma. Itu orang kau angkat jadi imam kan untuk engkau ikuti. Kenapa kau lomba? Kalau musabaqah, lomba naik mobil, gak apa-apa. Ya, musabaqah imam tak boleh. Satu. Jadi batal ya. Belum bergerak dan tidak mengucapkan Allahu Akbar, dia bergerak, batal. Walaupun dia sholat, dianggap Allah tak sholat. Begitu nanti dilihat catatannya, kok hilang sholat zuhurnya? Tak tahu saya Allah. Kenapa tak mengaji? Harus mengaji kita harus mengerti agama kita Pak, karena kita bakal mati. Dan salah satu azab kubur nanti, begitu orang tak bisa jawab azab pertanyaan kuburan, kata malaikat apa? La talaita wa la daroita. Memang kau ini, kata malaikat Munkar Nakir, tak mau baca dan tak mau belajar. Ternyata masuk choice-an mengaji, belajar ini sergahan malaikat dari bawah ketika orang tidak paham agamanya. Baik. Yang kedua, tak batal. Ya, melomba imamnya. Tapi itu kata Imam An-Nawawi, fi'lul qabih, perilaku buruk dari makmum. Bagaimana itu? Dia bareng sama imamnya. Imamnya Allah juga dia. Sami Allah bareng. Tak batal, tapi itu fi'lul qabih, perilaku buruk daripada makmum. Yang Abdul bagaimana Pak? Selesaikan bacaan. Allahu Akbar, baru bergerak. Sami Allahu liman hamidah, baru bergerak. Allahu Akbar, baru bergerak. Ya. Dan kita dianjurkan tidak mengucapkan apa-apa. Jadi begini Pak. Yang kita dianjurkan takbir itu awal aja. Allah, karena dia rukun ya. Allahu Akbar kata imam. Kita jangan berisik. Tapi tetap mengucapkan Allahu Akbar. Karena takbir ihram dia. Takbir intikal tadi, Bapak tak dianjurkan untuk mengucapkan Allahu Akbar itu. Allahu Akbar, ikuti aja langsung. Gak usah Allah, gak usah. Udah ada apa-apa itu. Itu berlaku sunnahnya jika Bapak dalam sholat sendirian. Dan jangan lupa baca Fatihah. Ya. Dulu Imam Syafi'i pendapat dia sama seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Sholat yang kencang tak usah baca Fatihah. Sholat yang sir, zuhur asar, baca Fatihah. Tapi ketika dia tinggal di Mesir, statement dia berubah. Kenapa? Dia temui ada kalimat begini. La sholata, tidak ada sholat kalau enggak pakai Fatihah. Dia merumuskan begini dalam ilmu nahwu itu begini. An-nakirah bisyakil nafi, setiap kata umum ditambah kata tidak. Ini kan sholat itu kata umum. Sholat. Setiap kata umum tambah kata la, maka menunjukkan umum. Maka kata Imam Syafi'i, sholat sendirian, sholat berjamaah, apalagi sholat sir, sholat jahar harus dibaca Fatihah. Makanya Imam Nawawi menjelaskan, ini penutup ini ya. Imam Nawawi menjelaskan, imam itu ada 4 hal dia harus diam. Harus diam. Pertama kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, ketika Allahu Akbar si imam, maka si imam jangan dulu baca Fatihah, tunggu baca Allahu Akbar kabira atau Allahu ba'id iftitah. Satu. Yang kedua ini, yang imamnya harus diam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diam saja nak. Amin. Apa tujuannya? Jangan disambung. Waladdallin, amin. Jangan. Nanti seolah-olah amin itu bagian dari Al-Fatihah. Maka diam saja. Waladdallin, amin. Tapi kadang-kadang makmum nyamper duluan itu. Waladdallin, amin. Gak apa-apa, saya jangan si imamnya. Coba. Yang ketiga, dianjurkan diam
Setelah baca waladhdallin si imam itu agak diam karena makmum baca Fatihah. Ini versi Imam Syafi'i. Kalau Ahmad bin Hanbal enggak, dia pasti dengar imam langsung, ya. Diam sejenak seolah-olah makmum baca Fatihah itu. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim amma tasalun sampai 3. Yang keempat, ketika mau ruku, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, Allahu akbar, jangan bi ahkamil hakimin, Allahu akbar, supaya terpisah bahwa Allahu akbar itu bukan ujung dari surat At-Tin. Ini bagian harus mengerti, Pak, ya. Saya ulangi, ya. Bapak membaca semua putus boleh. Putus semua namanya qat'ul jami'. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Afdal. Semua putus-putus waqaf. Semua disambung namanya waslul jami'. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Boleh. Yang ketiga boleh. Waladdallin. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Boleh. Tandain ya. Yang tak boleh begini. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Enggak boleh. Habis waladdallin sambung bismillah. Seolah-olah bismillah itu akhir Al-Fatihah. Saya kiaskan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bagus, afdal. Semua waqaf. Yang kedua boleh juga, sambung semuanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh. Yang ketiga boleh. Bismillah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh. Yang enggak boleh bagaimana? Yang tadi, walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau belajar tahsin ya, al-mufid fi ilmi tajwid, itu enggak boleh. Nanti seolah-olah bismillah itu akhir dari surat Al-Ikhlas. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang kesalahan-kesalahan salat. InsyaAllah kapan waktu bisa disampaikan, sambungannya disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf karena lebihnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.